액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi PFB mengenai pembuatan margarin. Selamat menonton. Margarin merupakan salah satu produk pangan yang dapat digunakan sebagai bahan pengganti mentega dalam kehidupan sehari-hari. Penemuan margarin dipicu oleh kondisi di Prancis pada masa lalu, di mana harga mentega sangat mahal sehingga tidak terjangkau oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih ekonomis namun tetap memiliki fungsi yang serupa dengan mentega. Proses pembuatan margarin pertama kali ditemukan oleh Maggie Maurice di Prancis sekitar tahun 1870 melalui sebuah penyembara yang diadakan oleh Napoleon III. Sejak saat itu, margarin mulai dikembangkan sebagai bahan pengganti mentega atau butter yang umumnya terbuat dari lemak susu sapi dan memiliki harga relatif mahal. Selain itu, penggunaan margarin juga dianggap lebih baik karena dapat mengurangi konsumsi kolesterol yang tinggi dari mentega. Secara umum, margarin merupakan produk emulsi dengan tipe emulsi air dalam minyak, berbentuk semi padat dan memiliki sifat plastis. Margarin dapat dibuat dari lemak nabati maupun lemak hewani. Komposisi margarin umumnya terdiri dari sekitar 80% lemak dari total beratnya. Sisanya sekitar 17-18% terdiri dari air, turunan susu skim, atau protein kedelai cair. Sedangkan sekitar 1-3% lainnya merupakan bahan tambahan seperti garam yang berfungsi sebagai pemberi rasa. Jadi di sini ada gambar PFD pabrik margarin. Di sini ada proses pembuatannya dari awal hingga akhir, lalu ada keterangan simbol, jenis aliran, keterangannya, parameter suhunya ada, dan lain-lainnya. Sebelum minyak nabati digunakan dalam proses pembuatan margarin, minyak tersebut terlebih dahulu melalui tahapan pemurnian. Tahap ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas minyak dengan menghilangkan kotoran, warna, dan zat yang tidak diinginkan. Tahapan pemurnian tersebut meliputi 1. Pemilihan bahan. Minyak yang digunakan dapat berasal dari minyak nabati seperti minyak sawit atau kedelai maupun lemak hewani seperti oleomargarin. Selain itu, bahan tambahan seperti susu, garam, dan emulsifier juga dapat digunakan dalam pembuatan margarin. Tahap netralisasi. Netralisasi adalah suatu proses untuk memisahkan asam lemak bebas dari minyak atau lemak dengan cara mereaksikan asam lemak bebas dengan basa atau reaksi lainnya sehingga membentuk sabun atau sauce stock. 3. Tahap blazing atau pemucatan. Pemucatan adalah suatu proses pemurnian untuk menghilangkan zat-zat warna yang tidak disukai dalam minyak. Pemucatan dilakukan dengan mencampur minyak dengan sejumlah kecil adsorben seperti bleaching quartz, tanah pemucat, dan karbon aktif. Yang pertama ada proses penyimpanan bahan baku atau minyak nabati. Pada bahan baku utama yang digunakan dalam pembuatan margarin adalah minyak nabati, seperti minyak sawit yang paling umum digunakan di Indonesia. Selain itu dapat juga digunakan minyak kedelai atau minyak bunga matahari. Pada tahap ini minyak disimpan dalam tangki penyimpanan dengan suhu dijaga sekitar 50-60 Celcius dan tekanan sekitar 1 atm atau tekanan normalnya. Waktu penyimpanan dapat berlangsung selama beberapa jam hingga beberapa hari, tergantung pada ketentuan produksinya. Tujuannya yaitu untuk menjaga minyak tetap dalam keadaan cair sehingga mudah diproses. Yang kedua, menstabilkan bahan baku sebelum memasuki tahap pengolahan berikutnya. Di sini terdapat gambar yang ada di samping. Lalu proses yang kedua ada pemompaan. Pada proses ini, pompa adalah alat untuk memindahkan fluida cairan dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada prosesnya, minyak dipompa menuju reaktor. Tujuannya untuk mengalirkan bahan secara kontinu dan menjaga proses produksi tetap stabil. Di sini terdapat gambar prosesnya. Proses yang ketiga adalah hidrogenasi atau reaktor hidrogenasi. Reaktor merupakan alat yang digunakan untuk sebagai tempat terjadinya reaksi kimia.
Pada proses hidrogenasi, minyak nabati direaksikan dengan gas hidrogen menggunakan bantuan katalis nikel. Katalis nikel adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut habis bereaksi. Nikel membantu proses penambahan hidrogen ke dalam ikatan rangka pada asam lemak tak jenuh, sehingga reaksi berlangsung lebih cepat dan efisien. Reaktor gas hidrogen disuplai dari tambang atau dari tabung atau sumber gas bertekanan tinggi. Seperti yang ditunjukkan pada proses flow diagram, penggunaan gas hidrogen bertekanan diperlukan agar hidrogen dapat bereaksi secara optimal dengan minyak di dalam reaktor. Kondisi operasi pada proses hidrogenasi adalah suhu 120-180 Celcius, tekanan 2-10 atom, waktu reaksi sekitar 1-3 jam. Gas hidrogen biasanya dimasukkan dengan tekanan sekitar 5-10 atom agar dapat larut dan bereaksi dengan minyak secara maksimal. Suhu gas hidrogen pada awalnya dapat berada pada suhu ruang sekitar 25 Celcius. Namun akan menyesuaikan dengan suhu di dalam reaktor saat proses berlangsung. Tujuannya mengubah minyak cair menjadi lebih padat, mengubah asam lemak tak jenuh menjadi lebih jenuh, meningkatkan daya simpanan produk agar cepat tengik. Ini adalah gambar prosesnya. Yang keempat adalah proses filtrasi atau penyaringan katalis. Filtrasi adalah proses pemisahan padatan dari cairan dengan menggunakan alat penyaring atau filter. Pada tahap ini, katalis nikel yang telah digunakan dalam reaksi hidrogen dipisahkan dari minyak. Proses ini dilakukan menggunakan filter sehingga minyak yang dihasilkan bebas dari partikel katalis. Kondisi operasi pada proses filtrasi umumnya adalah 1. Suhu sekitar 90-120 Celcius. Minyak masih dalam keadaan panas agar tetap cair. Yang kedua, tekanan sekitar 1-2 atm. Yang ketiga, waktu proses sekitar 30 menit hingga 1 jam tergantung jumlah dan jenis filternya yang digunakan. Pada proses flow diagram atau PFD, terlihat adanya tangki kecil yang berfungsi sebagai tempat penampungan katalis nikel yang telah dipisahkan. Katalis tersebut tidak langsung dibuang sembarangan, melainkan dikumpulkan sebagai limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung zat berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Katalis nikel termasuk dalam limbah B3 karena mengandung logam berat yang dapat mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Berikut ada contoh gambar ininya ya. Pada proses kelima ada deodorization, penghilang ban. Deodorization adalah proses pemurnian yang bertujuan untuk menghilangkan bau dan rasa yang tidak diinginkan dari minyak. Pada tahap ini, minyak dipanaskan pada suhu tinggi dan dialiri uap air steam. Uap tersebut akan membawa senyawa-senyawa penyebab bau keluar dari minyak, sehingga minyak menjadi lebih netral. Kondisi operasi pada proses deodorization sesuai dengan proses flow diagram adalah suhu 180 sampai 220 Celcius. Tekanan 1-3 member vakum. Waktu proses sekitar 1-2 jam. Penggunaan tekanan vakum bertujuan agar senyawa penyebab bau lebih mudah menguap tanpa merusak kualitas minyak. Tujuannya menghilangkan bau khas minyak, meningkatkan kualitas rasa dan aroma margarin, menghilangkan senyawa volatil yang tidak diinginkan. Berikut ada gambarnya. Lalu pada proses yang keenam ada emulsifikasi. Emulsi adalah campuran dua zat cair yang tidak saling larut seperti air dan minyak yang dapat bercampur dengan bantuan emulsifier. Pada tahap ini, minyak hasil proses sebelumnya dicampur dengan beberapa bahan tambahan, yaitu A. Air, ada 15-20%, berfungsi untuk memberikan kelembutan pada margarin serta membentuk fase terdispersi dalam emulsi. Yang B. Lecithin atau emulsifier, berfungsi sebagai zat pengemulsi yang membantu mencampurkan air dan minyak agar tidak terpisah. Lecithin memiliki bagian yang bersifat hidrofilik atau menyukai air dan hidrofobik menyukai minyak. Lecithinnya menggunakan kedelai. C. Garam, berfungsi sebagai penambah rasa gurih pada margarin. D. Vitamin, biasanya A, D, dan E, berfungsi untuk meningkatkan nilai gizi margarin. Lalu di sini di samping terdapat gambar proses pembuatannya.
Pencampuran dilakukan dalam tangki emulsifikasi dengan pengadukan agar semua bahan tercampur secara merata. Kondisi operasi pada proses emulsifikasi sesuai dengan proses flow diagram atau PFD adalah suhu sekitar 45-60 derajat Celcius, tekanan 1 atm atau tekanan normal, dan waktu proses selama 20-40 menit. Suhu dijaga agar campuran tetap dalam keadaan cair dan mudah diaduk. Sedangkan tekanan normal digunakan karena proses ini tidak memerlukan tekanan tinggi. Tujuannya yaitu membentuk emulsi air dalam minyak, water in oil, memberikan rasa, tekstur, dan nilai gizi pada margarin, menstabilkan campuran agar tidak mudah terpisah, pendinginan awal atau pre-cooling plate heat exchanger. Proses yang ketujuh adalah pendinginan awal atau pre-cooling. Pendinginan awal atau pre-cooling adalah proses penurunan suhu campuran secara bertahap sebelum memasuki tahap pembentukan kristal. Pada tahap ini, campuran emulsi dialirkan melalui alat penukar panas jenis plate heat exchanger, sehingga terjadi perpindahan panas dan suhu campuran menurun secara perlahan. Kondisi operasi sesuai dengan PDF. Suhu masuk itu sekitar 45-55 Celcius. Suhu yang keluar itu sekitar 20-25 derajat Celcius. Tekanan itu ada 1 atm. Waktu proses itu ada sekitar 5-15 menit. Fungsi untuk menurunkan suhu secara bertahap, mempersiapkan campuran untuk proses kristalisasi dan menghindari perubahan suhu yang terlalu drastis. Hasilnya campuran mulai mendingin, namun kristal lemak belum terbentuk secara maksimal. Di sini ada contoh prosesnya. Proses yang ke-8 itu kristalizer atau pendinginan utama. Kristalizer adalah alat yang digunakan untuk membentuk kristal lemak secara terkontrol melalui proses pendinginan lanjutan. Pada tahap ini, campuran didinginkan lebih lanjut menggunakan alat SSHE atau Scrap Surface Heat Exchanger, di mana dingin alat didinginkan dan terdapat pengikis atau scrapers untuk mencegah penumpukan kristal. Kondisi operasi sesuai PDF. Suhu yang masuk sekitar 20-25 derajat Celcius. Suhu yang keluar itu ada sekitar 10-20 derajat Celcius. Tekanannya sama seperti yang tadi 1 atm dan waktu proses sekitar 10-30 menit. Fungsinya untuk membentuk kristal lemak dan menentukan struktur dan tekstur margarin. Hasilnya terbentuk struktur semi padat dengan kristal lemak yang mulai merata, sehingga margarin memiliki tekstur lembut dan mudah dioles. Yang ke-9 ada kneading, pengadukan. Kneading adalah proses pengadukan yang bertujuan untuk memperbaiki tekstur margarin setelah proses kristalisasi. Proses margarin yang telah mengalami pembentukan kristal lemak diaduk menggunakan alat kneader hingga teksturnya menjadi halus dan merata. Kondisi operasi sesuai PFD, suhu sekitar 10-20 Celcius, tekanan 1 atom, dan waktu proses sekitar 10-20 menit. Tujuannya untuk meratakan distribusi kristal lemak, membentuk tekstur plastis atau mudah dioles, menghaluskan struktur margarin agar tidak kasar. Ya, berikut di samping adalah contoh gambar prosesnya. Yang ke-10 ada packaging atau pengemasan. Margarin yang telah siap dimasukkan ke dalam kemasan menggunakan unik packaging. Kondisi operasi suhu sekitar 10-20 Celcius, tekanan 1 atm, waktu proses sekitar 5-10 menit, tergantung kapasitas mesin. Tujuannya, 1. Melindungi produk dari kontaminasi, 2. Memperpanjang umur simpan, 3. Mempermudah distribusi ke konsumen. Berikut di samping adalah gambarnya. Yang ke-11 produk jadi margarin. Berikut ini gambarnya. Permasalahan yang dapat terjadi di pabrik margarin adalah dalam proses pembuatan margarin, beberapa permasalahan dapat terjadi pada alat maupun sistem produksinya. Misalnya, kerusakan pada reaktor hidrogenasi dapat menyebabkan proses perubahan minyak menjadi tidak sempurna, sehingga margarin menjadi terlalu cair. Selain itu, gangguan pada sistem pendinginan dapat menghambat pembentukan kristal lemak dan membuat tekstur margarin menjadi lembek. Filter yang tersumbat juga dapat menyebabkan katalis nikel ikut kebawa ke dalam produk, sehingga kualitas dan keamanan margarin menurun. Kerusakan pompa dapat menghambat
menghemat aliran bahan dan menghentikan proses produksi. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan perawatan alat secara rutin agar proses produksi berjalan dengan baik dan aman. Lalu kesimpulan yang kami dapatkan, berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, proses pembuatan margarin dalam industri kimia dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemurnian bahan baku, hidrogenasi, filtrasi, deodorization, emulsifikasi, pendinginan, hingga pengemasan. Setiap tahapan memiliki fungsi penting dalam menghasilkan margarin dengan kualitas yang baik. Selain itu, kondisi operasi seperti suhu dan tekanan harus dikontrol dengan baik agar proses produksi berjalan optimal. Perawatan alat pengawasan sistem juga diperlukan untuk menjaga kerusakan yang dapat mempengaruhi kualitas produk maupun keselamatan kerja di pabrik. Baik, itulah presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiki tiki